Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Apriliana dari Universitas Trisakti Tegal, Prodi Bimbingan dan Konseling 6A. Di sini saya akan melakukan konseling individu terhadap klien saya yang bernama Tia Widianti dari desa mana, Mbak? dari Desa Limbangan, Umur 20 tahun. Permasalahan yang sedang dirasakan Mbak sekarang itu apa ya, Mbak? Kayaknya saya pandang-pandang lihat-lihat kayak sedih apa gimana. Nggak apa-apa, diceritain aja. Iya, jadi biasa ya kalau di pekerjaan itu ya masalahnya cuman dari bagian, terus PT-nya jauh dari rumah apa enggaknya, terus juga tergantung sama temennya enak atau enggaknya gitu. Dari rumah emangnya berapa menit sih, Mbak? Kalau dari rumah mah dekat, sekitar 20 menitan. Berarti Mbaknya dari rumah itu pakai motor apa dijemput atau gimana? Pakai motor sendiri. Kira-kira kerja di situ rasanya gimana, Mbak? Kayak banyak beban apa gimana? Kan biasanya emang tergantung ya, pekerjaan itu kan biasanya tergantung teman dari pekerjaannya ya. Kalau misalkan kerjaannya enak tapi temennya nggak enak ya Ya sama aja, nggak nyaman. Soalnya kan kalau temen kan misalkan pekerjaannya nggak enak, temennya enak, jadi kan sama-sama ngebantu, saling ngedukung, support gitu loh. awal kerja di situ Mbaknya merasa nyaman nggak? Apa kayak ada keinginan pengen pindah apa gimana gitu? Pas awal sih ya nyaman aja, cuman makin kesini kayak makin gimana gitu. Banyak yang berpermasalahan di situ. Iya pasti banyak, soalnya kan nggak sesuai keinginan diri kita sendiri. Jadi selama ini Mbaknya kerja di situ itu kayak merasa emang butuh apa gimana? Ya semuanya juga kerja itu nggak enak, cuman karena kitanya butuh doang, jadi ya harus mau nggak mau harus kerja gitu. Permasalahannya itu berarti kayak merasa nyaman gak nyaman di tempat pekerjaannya, Mbak? Iya, tapi tetap harus dilakukan. Ada pikiran buat pindah pekerjaan nggak? Ada sih, cuman kan nanti sisa lagi, harus adaptasi lagi sama orang baru, harus bikin surat-surat lagi. Berarti ribet ya, Mbak, harusnya ya nggak langsung kayak keluar aja dulu kan. Kalau misalkan kerja di PT itu juga kalau mau keluar ya tinggal keluar aja, tapi sekarang zamannya COVID juga ya susah, apalagi kalau mau masuk PT yang baru ya. Sekarang kan kayak persyaratannya itu lebih susah, kayak kita tuh harus tes dulu, bayar dulu, terus nunggunya lama. Dulu kan enggak. Iya. Berarti pas awal kerja di situ juga kayak ngerasa ada rasa ingin pindah apa gimana pas tahu teman-temannya kayak gitu? Ya pengen pindah karena temennya nggak asik gitu ya, gimana sih, kayak orang nggak kenal banget ya, bukan temen banget lah, cuman sekedar temen doang, jadi nggak ngerasain kayak gimana lah, nggak nyaman. Sering nggak dapat omongan gak enak-enak dari atasan, entah itu dari teman? Kalau dari atasan ya tiap hari, kalau di kerjaan kan salah nggak salah itu tetap disalahin, nggak salah juga tetap dicari-cari, salahnya dikit apa aja tetap aja disalahin. Berarti mentalnya harus kuat ya, Mbak? Iya. Kadang kan kalau nggak kuat ya orang langsung udah resign aja itu tanpa pamit. Banyak juga yang Mbak yang resign gara-gara masalah seperti itu. Iya, karena mungkin baru lulusan juga, mentalnya belum kuat, belum pernah dimarahin kayak gitu di gedung, banyakan orang dimarahinnya, jadi kan mentalnya nggak kuat, masing-masing sih semua orang. Berarti tergantung orangnya juga sih ya, kuat apa tidaknya ya. Iya. Kalau omongan-omongan kayak gitu sering dimasukin ke hati nggak, Mbak? Ya Itu kadang, Mbaknya.
iya kadang masuk lah, karena tergantung omongannya ya, kadang adalah yang masuk ke hati terngiang-ngiang terus gitu. Tapi ya udah, mau gimana lagi. Menurut Mbak, pekerjaan yang sedang Mbak jalani itu kayak sering merasa tertekan nggak kalau sedang bekerja? Ya tertekan kadang kan, kan di pekerjaan itu hampir 100% ya di pekerjaan, pulang pagi, berangkat pagi pulang malam kalau lembur. Jadi ya hidupnya udah cuma di PT-PT doang kan, kadang ngerasa bosen gabung gitu. Kalau omongan-omongan mesti banyak ya Mbak, tinggal diri kitanya aja cara nanggepinnya gimana. Kalau kita misalkan udah tahu orang itu ya kayak gitu, kita juga mentalnya harus kuat. Tapi kan kebanyakan emang banyak sih yang baru masuk ya, yang saya lihat kadang baru kena omongan sedikit langsung ngedown gitu kan, langsung keluar gitu. Kalau misalkan kayak gitu lah, di tempat kerjaan yang banyak juga banyak yang ngomongin nggak? Iya banyak, cuman ya mau gimana lagi, semuanya kan butuh ya, butuh pekerjaan. Berarti lebih tepatnya itu butuh ya Mbak di sana itu ya. Iya, Berarti sekarang ini ada pikiran buat kayak pengen cari kerja lagi gitu, nggak di situ, di mana? ya hampir tiap hari sih ingin pindah, cuman kan prosesnya lama lagi, terus belum tentu lebih enakan di PT itu gitu. Nah saya mau tanya sama Mbaknya, yang membuat Mbak betah di sana itu kayak gimana sih? Kan padahal kan dunia PT itu kayak benar-benar keras banget ya Mbak ya. Nggak salah, salah juga tetap diomongin ya. Apalagi sama atasannya gitu. Saya kadang merasa, berarti merasa orang-orang yang kerja di PT itu benar-benar orang yang kuat loh. Karena gimana keadaannya tetap salah nggak salah tetap dimarahin gitu lah. Banyak tuh bisa kuat sampai sekarang itu gimana sih? Ya kan karena buat perekonomian juga ya, bantu kedua orang tua gitu. Kalau Jadi, pulang sering ngeluh apa gimana sama teman, entah itu sama orang tua, apa sering pendem sendiri gitu? ya kadang pendem sendiri sih, mau diceritain juga kan gak bakal sepemikiran gitu, cuman oh iya ini itu gitu doang. Jadi ya kadang ya udahlah, pendem mau gimana lagi. Nih ya Mbak, sedikit saran, kalau misalkan Mbaknya kayak merasa beban pikirannya itu terlalu berat apa gimana ya, ya gak apa-apa cerita aja. Barangkali dengan cerita itu bisa kayak menghilangkan rasa sakitnya gitu kan. Ya kan kita kan kayak punya teman, bisa saling cerita, saling ngasih motivasi. Tapi ya nggak semua orang itu bisa memahami diri kita sih ya. Kadang kebanyakan yang bisa memahami diri kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Tapi seenggaknya ya ceritalah sama teman-teman. Apalagi banyak kan kalau pulang kerja kayak gitu capek ya, butuh temen kayak keluh kesah gitu kan. Kalau saran dari saya mah, banyak juga yang kuat sih kerja di situ, karena dimanapun itu kayak kita tuh butuh sama uang itu ya. Jadi mental mbaknya tuh harus kuat. Terus juga gimana pun caranya, kalau misalkan banyak rasa capek apa gimana, ya mending diceritain aja, nggak apa-apa. Nanti saya juga bisa kan kayak ngasih solusi ke mbaknya. Kalau misalkan mbaknya masih betah di PT itu ya monggo dilanjut. Kalau misalkan mbaknya udah nggak betah apa gimana, jangan dipaksa, karena kan sesuatu yang terpaksa itu emang nggak enak ya. Apalagi soal pekerjaan gitu, posisinya kita yang butuh, bukan kayak semena-mena udah kerja di sini kita mau pindah cari enaknya. Ya orang mau uang mesti susah dulu kan, nggak ada yang langsung sukses gitu. Jadi intinya kalau misalkan ada permasalahan apa-apa, jangan pendam sendiri, takutnya nanti mentalnya mbaknya juga ngedown, nanti sakit apa gimana kan. Lebih baik kayak cerita sama teman, sama orang tua, jadi bisa saling bertukar pikiran gitu. Jadi mbak tetap bertahan di situ apa pindah? Ya tetap bertahan, soalnya kan susah juga sih nyari pekerjaan baru.
mau gimana, mau kuat nggak kuat atau betah nggak betah ya tetap dipertahankan gitu. Ya udah, saran dari saya mah kayak gitu ya mbak, kalau misalkan ada masalah itu jangan dipendam gitu, takutnya nanti beban pikirannya itu nambah. Udah, sekian konseling individu dari saya dan klien saya. Mungkin dengan permasalahan ini bisa mengurangi beban pikiran mbaknya ya, bisa pengen cerita apa gimana. Dan untuk yang lainnya, kalau misalkan ada permasalahan apa dalam diri kalian itu jangan dipendam, mending diceritakan aja ke orang lain yang bisa terpercayai lah sama kalian. Tapi ya lebih hati-hati lagi dalam menceritakan hal sesuatu apapun kepada orang lain gitu. Semoga konseling kali ini bisa bermanfaat buat mbaknya dan buat orang lain. Terima kasih mbak, tetap jaga kesehatan karena lagi adanya covid ini ya mbak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.